Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengantar statistika. Jadi adapun outline atau apa yang akan kita bahas hari ini itu pertama pengertian statistika, yang kedua adalah kegunaan statistika, yang ketiga jenis-jenis dari statistika, dan keempat kita akan membahas tentang konsep matematika dasar statistika. Ini akan semuanya ini adalah pengantar statistika. Jadi, yang pertama kita akan masuk ke pengertian statistika. Sebelumnya sudah pernah menyinggung sedikit tentang apa itu statistika, apa itu statistik. Nah, di sini di mana statistika itu adalah ilmu atau metode bagaimana kita mengumpulkan data, menata data, menyajikan suatu data, menganalisis, dan sampai dengan menginterpretasikan data menjadi informasi. Jadi ini akan membantu kita dalam pengambilan keputusan, pengambilan kesimpulan. Sedangkan statistik yang sering disebut sebagai data itu adalah suatu kumpulan angka yang lebih dari satu angka. Nah, untuk ilmu ekonomi, biologi, pertanian, sebenarnya statistika dan statistik penyebutannya itu sama. Jadi baik kita menyebut statistik maupun statistika, kita akan mengacu pengertian dari ini. Jadi akan mengacu pengertian ini. Jadi anggap saja sama. Ini misalkan kita menggunakan kata statistik maupun statistika itu pengertiannya ini. Namun di sini untuk membedakan, jadi statistik itu kita sebut sebagai data. Jadi data itu suatu kumpulan angka biar lebih mudah dipahami. Jadi nantinya tidak akan salah lagi, misalkan baik itu menyebutnya statistik ataupun statistika itu kita ambil pengertian ini. Namun data itu tetap menggunakan pengertian yang ini. Jadi di sini jelas ya sampai di sini. Nah, ini adalah contoh data. Jadi kita tidak sebut lagi ini contoh statistik. Walaupun sebenarnya ini adalah contoh statistik. Namun kita sebut saja ini adalah contoh data. Jadi datanya itu tersusun lebih dari satu angka. Ini adalah fakta-fakta, tersusun dari fakta-fakta. Misalkan ini ya. Baik, apa sih ciri-ciri statistik itu? Yang pertama, statistik bekerja dengan angka, yaitu data kualitatif maupun data kuantitatif. Nah, apa sih perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif? Jadi kualitatif itu datanya yang berbentuk huruf. Jadi misalkan jenis kelamin kan perempuan ataupun laki-laki. Nah, itu kualitatif dalam bentuk huruf. Sedangkan kuantitatif itu adalah angka. Jadi berbentuk angka, misalkan umur kan dalam bentuk angka. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti di pertemuan ketiga kita akan lebih dalam membahas tentang data kualitatif dan data kuantitatif. Yang kedua adalah bersifat objektif. Mengapa demikian? Karena statistik itu bekerja dengan angka, jadi sifatnya objektif dan terukur. Yang ketiga adalah bersifat universal. Mengapa demikian? Karena statistik itu dapat digunakan di berbagai disiplin ilmu. Jadi tidak hanya di ilmu statistik, ilmu ekonomi, namun semua disiplin ilmu, misalkan ilmu pertanian, ilmu biologi. Jadi masih banyak ilmu-ilmu lain yang menggunakan statistik. Nah, kegunaan dari statistik itu yang pertama sebagai komunikasi. Jadi sebagai penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Yang kedua adalah deskripsi.
Jadi statistika itu digunakan sebagai mendeskripsikan suatu data. Jadi penyajian suatu data dan pengilustrasian data, misalnya hasil laporan keuangan, tingkat inflasi, dan masih banyak yang lainnya. Jadi statistika itu digunakan sebagai penyajian data. Nah, yang ketiga sebagai regresi. Jadi regresi adalah menghitung pengaruh, jadi meramalkan pengaruh data yang satu dengan data yang lainnya. Misalkan contohnya itu misalkan apakah ada pengaruh antara COVID-19 ini, jadi apakah ada pengaruh antara COVID dengan kondisi perekonomian Indonesia. Misalkan apakah pengaruhnya positif atau pengaruhnya negatif. Nah, itu bisa menggunakan regresi. Yang keempat adalah korelasi, yaitu mencari kuat dan besarnya suatu hubungan. Jadi apakah ada hubungan antara data satu dengan data yang lainnya, itu disebut korelasi. Nah, misalkan berhubungan kuat, berhubungan lemah, yaitu menggunakan korelasi. Nah, yang kelima adalah komparasi. Jadi komparasi itu membandingkan data. Jadi membandingkan data dari dua atau lebih kelompok. Misalkan kita membandingkan data sebelum dan sesudah. Misalkan kita membandingkan data sebelum kuliah di IAIN dan sesudah kuliah di IAIN. Apa ada perubahan atau sama saja? Seperti itu. Lanjut, ini adalah contoh kegunaan statistik dalam bidang ekonomi. Misalnya pada ekonomi manajemen. Jadi pada manajemen itu, masalah yang dihadapi biasanya dalam penentuan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan, itu biasanya menggunakan statistik dalam penentuan gaji tersebut. Yang kedua adalah penentuan jumlah persediaan barang. Jadi semua masalah-masalah yang dihadapi pada manajemen ini itu menggunakan statistik. Yang kedua adalah akuntansi. Akuntansi misalkan masalah yang dihadapi itu dalam penentuan standar audit barang dan jasa. Jadi ini juga semuanya menggunakan statistik. Yang ketiga pemasaran. Jadi misalkan dalam penelitian dan pengembangan produk. Jadi bagaimana cara mengembangkan produk, apa sih yang mempengaruhi produk tersebut berkembang. Nah, itu kan semuanya menggunakan statistika. Nah, di sini juga ada nih ramalan penjualan. Jadi dengan statistika kita dapat meramalkan kejadian yang akan mendatang. Nah, di sini semuanya menggunakan statistika. Nah, yang selanjutnya pada bidang keuangan, biasanya masalah yang dihadapi itu pada potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham. Jadi, masalah ini ya kita atasi menggunakan statistika. Jadi kita akan mengetahui apa saja penyebabnya, sehingga apa saja penyebab dari kenaikan dan penurunan harga saham tersebut. Itu bisa menggunakan statistika. Ini semua bisa menggunakan statistika. Pada bidang ekonomi, misalkan ramalan kondisi perekonomian pada masa yang akan datang. Jadi misalkan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia 3 bulan ke depan, nah itu bisa kita prediksi. Terus pertumbuhan penduduk, jadi berdasarkan data-data yang sudah ada, misalkan berapa persen peningkatan pertumbuhan penduduk dalam setiap tahun, nah itu bisa kita atasi dengan menggunakan statistika. Nah, jenis dari statistika. Nah, statistika itu terdiri atas dua, yaitu deskripsi dan induksi. Jadi, di mana di sini sering digunakan statistika inferensia. Penyebutannya yang sering disebut adalah statistika inferensia.
Nah, di mana statistika deskriptif itu adalah menggambarkan dan mendeskripsikan data menjadi suatu informasi. Jadi deskriptif itu menggambarkan suatu data. Jadi menjadi suatu informasi. Nah, langkah yang dilakukan yang pertama adalah kita melakukan pengumpulan data dulu. Jadi metodenya bisa saja menggunakan metode survei, observasi, maupun eksperimen. Nah, setelah kita kumpulkan datanya, kita sajikan. Jadi penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik. Kita buat tabelnya dulu, baru kita buat grafiknya. Nah, kita juga dapat mengetahui karakteristik dari data tersebut. Misalnya kita sudah mengumpulkan data nilai ujian statistik. Jadi karakteristik data itu misalkan berapa sih rata-rata nilai ujian statistik. Misalnya kita mendapatkan rata-ratanya itu 75. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa dalam kelas statistik itu nilainya good, jadi bagus. Itu merupakan karakteristik data. Nah, sedangkan inferensia itu membuat suatu hipotesis. Jadi pada inferensia itu yang pertama adalah membuat suatu hipotesis atau asumsi awal mengenai suatu populasi yang disimpulkan berdasarkan contoh. Ini sampel itu adalah contoh. Nah, di mana yang pertama itu asumsi itu kita estimasi. Jadi kita hitung, terus melakukan pengujian hipotesis dan mengambil suatu kesimpulan. Nah, untuk statistika 1 kita akan fokusnya di statistik deskriptif. Kita akan fokus ke sini. Untuk yang statistik inferensia itu akan dibahas pada statistik 2. Jadi, ini ya, statistik 1 kita akan fokus ke statistik deskriptif. Nah, ini contoh statistika deskriptif. Misalkan, Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2007 menyalurkan kredit sebesar 90 triliun dengan laba operasi mencapai 4,26 triliun dan menjadi emiten terbaik pada tahun 2007. Yang kedua, menurut PT Jasa Marga, jumlah kecelakaan di jalan tol pada tahun 2006 mencapai 250 kecelakaan dengan jumlah kematian 68 jiwa. Jadi contoh ini menguraikan sesuatu tanpa menarik suatu kesimpulan. Jadi inilah yang dinamakan deskriptif, yaitu menggambarkan sesuatu. Nah, sedangkan statistika inferensia ini akan dipelajari pada statistika 2 nantinya ya. Misalkan pedagang jeruk mengatakan bahwa jeruk yang dijualnya itu manis. Namun kita tidak percaya ya, tidak langsung percaya begitu saja. Kita ingin membuktikan dengan mengambil suatu contoh. Jadi kita mengambil suatu contoh acak, satu buah jeruk tersebut, lalu kita coba. Misalkan ketika kita mencobanya itu rasanya manis, ya kita akan memutuskan untuk membeli jeruk tersebut. Nah, seperti ini ya. Nih, setelah mencoba satu buah ternyata jeruknya manis. Jadi kita memutuskan membeli 1 kilo yang jumlahnya 9 buah. Namun yang kita coba 1 buah. Jadi kita sudah dapat menyimpulkan. Nah, itulah yang namanya statistik inferensia. Nah, bagan alur metodologi statistik. Jadi bagannya itu seperti ini. Yang pertama kita akan melakukan identifikasi masalah dulu, apa yang akan diteliti kita nantinya. Setelah itu, misalkan kita sudah dapat ide untuk melakukan penelitian tentang masalah ini, kita lalu melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu terdiri atas 2, sekunder dan primer. Apa sih itu data sekunder? Jadi data sekunder itu adalah data yang sudah ada. Jadi orang lain yang mengumpulkan. Kita langsung ambil saja datanya. Misalkan
data dari BPS. Nah, dan masih banyak sumber-sumber data lainnya. Namun yang kedua itu data primer. Jadi primer itu adalah data yang kita sendiri yang kumpulkan, misalkan melalui survei atau pokoknya banyak metode pengumpulan data yang bisa kita lakukan. Namun umumnya peneliti itu menggunakan metode survei sendiri, menyebar suatu kuesioner seperti itu. Setelah mengumpulkan data, kita klasifikasi datanya. Jadi kita kelompokkan. Klasifikasi itu pengelompokan ya, dan disusun berdasarkan kesamaan sifat dan kemiripan. Jadi kita klasifikasi datanya. Setelah itu kita sajikan dalam bentuk tabel. Jadi dalam bentuk tabel, terus dibuatkan grafik dan lain-lain sebagainya. Setelah ini ya kita analisis datanya menggunakan beberapa metode statistika. Dan kita interpretasi dan kita bisa mengambil satu kesimpulan. Misalnya data yang kita ambil itu adalah data kualitatif, ya kita menggunakan analisis data menggunakan metode kualitatif. Begitupun sebaliknya, jika kuantitatif ya kita menggunakan metode kuantitatif. Jadi di sini analisis data ini kita akan pelajari pada statistika 2. Jadi untuk statistik 1 kita hanya sampai di sini. Baik, di sini karena ini pengantar saja ya, pengantar statistika, kita sedikit membahas tentang konsep matematika dasar statistik. Yang pertama, populasi, sampel, peubah, variabel diskrit, kontinu, pembulatan data, dan notasi sigma. Nah, untuk populasi dan sampel. Jadi populasi itu adalah keseluruhan dari karakteristik data hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian dari keseluruhan. Sedangkan sampel itu adalah bagian dari populasi. Misalkan populasi itu seluruh mahasiswa IAIN. Berarti contohnya itu misalnya kita mengambil contoh mahasiswa FEBI. Nah, jadi sampelnya itu adalah mahasiswa FEBI, sedangkan populasinya adalah mahasiswa IAIN. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu ilustrasikan seperti ini. Nah, misalkan ini populasi, sedangkan dalam bagian kecil ini adalah sampel. Jadi, sampel itu atau biasa disebut contoh, itu adalah bagian dari populasi. Ini sudah cukup jelas ya mengenai populasi dan sampel. Nah, yang kedua adalah peubah. Jadi, peubah adalah suatu karakteristik dari suatu objek, ya baik itu makhluk hidup maupun benda mati. Karakteristik fisik dari seseorang antara lain tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan masih banyak lagi. Karakteristik yang lainnya itu misalkan namanya siapa, alamatnya, usianya, pekerjaannya, masih banyak lagi lainnya. Nah, sedangkan peubah itu terdiri atas 2, adalah variabel diskrit dan kontinu. Jadi diskrit itu adalah nilai bulat, jadi bukan desimal, bukan pecahan. Seperti jumlah kepala keluarga, jumlah kendaraan, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan variabel kontinu itu ya nilai pecahan bisa dalam bentuk pecahan ataupun bulat. Seperti panjang, jarak tempuh, waktu tempuh, dan lain-lain sebagainya. Karena kan misalkan panjang itu kan bisa 5,3 cm. Nah, itu kan ada koma-komanya ya, nilai pecahan namanya. Sedangkan bulat misalnya jumlah kepala keluarga misalnya ada 5. Tidak mungkin kan jumlah keluarga 5,4, ya nggak mungkin. Nah, contoh datanya seperti ini adalah contoh data stunting, di mana yang warna biru ini
warna biru ini variabel apa? Continue atau discrete? Ini adalah continue. Kenapa continue? Karena dia dalam bentuk pecahan atau bisa juga berbentuk bulat. Misalkan ini kan pecahan nih 7,35%, misalkan ini pecahan, ini bulat. Jadi ini adalah continue. Nah, sedangkan yang ini adalah discrete. Kenapa discrete? Karena jumlah, nah discrete ya, discrete. Nah, kenapa discrete? Karena di sini tidak mungkin berupa pecahan. Tidak mungkin kan jumlah balita itu 2,5. Karena nggak ada manusia yang 0,5, misalkan seperti itu. Jadi inilah yang di atas inilah, ini peubah. Jadi ini peubah ya. Jadi ini variabel namanya. Variabel presentasi penduduk, variabel tinggi badan ibu, variabel jumlah balita. Nah, untuk pembulatan data, jadi dalam pengumpulan dan analisis data itu dilakukan pembulatan angka. Jadi pembulatan dilakukan ke arah bilangan terdekat. Pembulatan di bawah dapat pembulatan ke bawah dapat dilakukan pada bilangan sampai dengan 5. Selebihnya pembulatan ke atas. Misalnya 56,47 itu dibulatkan menjadi 56,5. Mengapa demikian? Karena 7 ini di atas 5. Jadi ketika kita ketika kita bulatkan ya ini pasti jadi 5. 56,5. Kita ambil 2 angka di belakang koma. Sedangkan ini 45,23 dibulatkan menjadi 45,2. Mengapa? Karena di sini itu tidak lebih dari 5. Dia 3. Jadi ketika dibulatkan ke sini ini tetap 2. Sudah paham ya? Nah, notasi sigma. Ini itu adalah sering kita jumpai dalam statistik, perhitungan statistik. Jadi, ini itu adalah penjumlahan. Jadi ketika melihat notasi seperti ini itu adalah penjumlahan. Ini misalkan sigma xi, di mana i-nya itu 1 sampai n. Nah, jadi sama dengan x1 tambah x2 sampai dengan xn. Jadi misalkan seperti ini katanya ya. Misalkan seperti ini. Misalkan ini 1, ini 3, ini 5, misalkan yang terisi ini aja ya. Misalkan ini adalah variabel x. Ini y-nya ini anggap kosong aja. Nah, jadi sigma dari x itu adalah 1 tambah 3 tambah 5. Jadi itu adalah sigma x. Jadi ini adalah sigma x. Jadi sigma x-nya berapa? Ini ada 9. Karena hasil penjumlahan. Seperti ya. Nah, ini adalah contoh penentuan populasi. Jadi misalkan seorang mahasiswa pasca sarjana IAIN melakukan penelitian mengenai pengaruh ULV dan ULV terhadap hasil tangkapan nelayan di perairan Barito Utara. Penelitian lapangan dilakukan pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 2019. Jadi berdasarkan kasus ini, maka yang mana yang menjadi populasi dan mana yang menjadi contoh? Nah, jadi populasinya itu adalah semua hasil tangkapan nelayan di perairan Barito Utara. Sedangkan contohnya itu adalah hasil tangkapan di mana pada bulan September sampai bulan Oktober. Bisa dilihat ya di sini. Jadi populasinya itu adalah semua. Jadi semua hasil tangkapan. Sedangkan contohnya itu adalah ini hasil tangkapan September sampai dengan bulan Oktober 2019. Karena hasil tangkapan pada bulan September sampai bulan Oktober itu bagian dari seluruh hasil tangkapan nelayan di perairan Barito Utara.
Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan pengantar statistika. Jadi, jika nanti ada yang ditanyakan, itu bisa melalui WA Group. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.